Kita lanjutkan ke pertidaksamaan linier satu variabel. Ya. Tadi persamaan, sekarang pertidaksamaan linier satu variabel. Definisi dari pertidaksamaan linier satu variabel mirip dengan persamaan linier satu variabel. Jadi, pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat satu jenis variabel dan berpangkat 1. Ya. Kalau persamaan menggunakan sama dengan, kalau pertidaksamaan menggunakan operator kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Ya. Kita lihat contohnya pertidaksamaan linier satu variabel seperti persamaan linier satu variabel yang tadi. Cuma kita rubah operatornya. Yang pertama, X tambah 6 lebih dari atau sama dengan 10. Variabelnya X. Yang kedua, Y kurang 1 lebih kecil dari negatif 4. Variabelnya Y. Yang ketiga, 2 lebih kecil atau sama dengan 3A kurangi 6. Variabelnya A. Yang keempat, 2Z kurang 1 lebih besar dari 5 tambah 6Z dengan variabelnya yaitu Z. Kita lihat penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel tersebut. Yang pertama, X tambah 6 lebih dari atau sama dengan 10. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya mirip dengan persamaan linier satu variabel. Ya. Kita kurangkan kedua ruas dengan 6. Ya. X tambah 6 kurang 6 lebih besar atau sama dengan 10 kurang 6. Jadi kita peroleh X lebih besar atau sama dengan 4. Ya. Penyelesaiannya adalah X lebih besar atau sama dengan 4. Kalau X-nya itu hanya bilangan bulat, berarti penyelesaiannya adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, Y kurangi 1 lebih kecil dari negatif 4. Penyelesaiannya mirip dengan persamaan linier tadi. Kedua ruas kita tambah 1 untuk menghilangkan negatif 1. Jadi kita peroleh penyelesaiannya Y lebih kecil dari negatif 3. Kita lanjutkan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Yang ketiga, 2 lebih kecil atau sama dengan 3A kurang 6. Ya. Penyelesaiannya mirip. Jadi variabelnya di sebelah kanan kita hapus dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 3A. Jadi sebelah kiri menjadi 2 kurangi 3A, yang sebelah kanan 3A kurang 3A kurang 6. Jadi kita peroleh 2 kurangi 3A lebih kecil atau sama dengan negatif 6. Ya. Kemudian kita hilangkan 2 sebelah kiri dengan cara mengurangi 2. Begitu juga untuk menyetarakan sebelah kanan kita kurangkan 2. Ya, jadi negatif 3A lebih kecil atau sama dengan negatif 8. Ya. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 3 supaya kita peroleh A sebelah kiri. Negatif 3A per negatif 3 lebih besar atau sama dengan negatif 8 per negatif 3. Jadi yang sebelah kiri menjadi A, yang sebelah kanan menjadi 8/3, atau kita buat menjadi campuran A lebih besar atau sama dengan 22/3. Kita perhatikan di negatif 3A per negatif 3 lebih besar dari negatif 8 per negatif 3.
ada yang berubah di sini. Ya. Jika pertidaksamaan dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka arah pertidaksamaannya berubah. Ya. Jadi lebih besar jadi lebih kecil jadi lebih besar. Di sini dari lebih kecil menjadi lebih besar. Tadinya tandanya lebih kecil atau sama dengan, sekarang menjadi lebih besar atau sama dengan, karena dibagi dengan bilangan negatif. Ya, dibagi dengan negatif 3. Yang keempat, 2Z kurang 1 lebih besar dari 5 tambah 6Z. Penyelesaiannya yang variabelnya kita buat di sebelah kiri dengan cara mengurangkan 6Z di kedua ruas supaya 6Z di sebelah kanan hilang. Jadi, yang sebelah kiri 2Z kurang 6Z kurang 1, yang sebelah kanan 5 tambah 6Z kurang 6Z. Jadi kita peroleh negatif 4Z kurang 1 lebih besar 5. Ya. Kemudian kita hilangkan kurang 1 di sebelah kiri dengan menambah 1. Yang sebelah kanan untuk menyetarakannya juga ditambah 1. Jadi kita peroleh negatif 4Z lebih besar dari 6. Ya. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 4. Jadi negatif 4Z per negatif 4 lebih kecil 6 per negatif 4. Ya. Jadi kita peroleh Z lebih kecil dari negatif 3 per 2 atau Z lebih kecil dari negatif 1,5. Kita perhatikan di sini seperti contoh yang nomor 3. Jika persamaan dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka arah pertidaksamaannya berubah. Lebih besar jadi lebih kecil, dan lebih kecil jadi lebih besar. Ya, ini tadinya lebih besar, kemudian menjadi lebih kecil karena dibagi dengan bilangan negatif. Kita lihat selanjutnya contoh penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linier. Ya. Yang pertama, 3X sama dengan 18. Ya. Kita bagi kedua ruas dengan 3. 3X per 3 sama dengan 18 per 3. Jadi kita peroleh X sama dengan 6. Kemudian yang kedua, negatif 3X sama dengan 18. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 3. Negatif 3X per negatif 3 sama dengan 18 per negatif 3. Ya. Kita peroleh X sama dengan negatif 6. Contoh yang ketiga, 3X lebih kecil dari 18. Kita bagi dengan 3, 3X per 3 lebih kecil dari 18 per 3. Di sini tandanya tidak dirubah karena dibagi dengan bilangan positif ya. 3-nya positif. Jadi tanda lebih kecil tetap lebih kecil. Kemudian kita peroleh X lebih kecil dari 6. Contoh yang keempat. Negatif 3X lebih kecil dari 18. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 3. Negatif 3X per negatif 3 lebih besar dari 18 per negatif 3. Di sini tandanya dibalik karena dibagi dengan bilangan negatif. Ya. Jadi kita peroleh penyelesaiannya X lebih besar dari negatif 6. Contoh yang kelima. Ya. Jika X anggota dari himpunan dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Maka himpunan penyelesaian dari negatif 3X lebih kecil dari negatif 18 adalah berapa? Kita selesaikan dulu pertidaksamaan linier.
kedua ruas dibagi dengan negatif 3. Jadi negatif 3x per negatif 3 lebih besar dari negatif 18 per negatif 3. Tandanya dibalik karena dibagi dengan bilangan negatif. Nah, kita peroleh X lebih besar dari 6. Negatif 18 per negatif 3 adalah positif 6. Kita lihat lagi himpunan yang memuat X di atas. Lebih besar dari 6 berarti mulai dari 7. 7, 8, 9, 10. Jadi penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dengan anggota 7, 8, 9, 10. Oke. Demikian anak-anak untuk mengawali persamaan linier. Nah, sebelum kita lanjutkan ke soal-soal aplikasi yang lain. Semoga mudah untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.